Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya mau membahas tentang kenapa DP perumahan syariah relatif lebih mahal atau lebih besar daripada DP perumahan konvensional. Soalnya banyak klien-klien Syafro itu mengeluh di situ. Jadi, Kang, kok DP-nya mahal sih perumahan syariah? Nah, itu akan dibahas sekarang insya Allah. Cuman perlu digarisbawahi, saya tidak akan membahas soal fikih, hukum fikih, tapi saya lebih akan membahas tentang teknis. Sehingga kenapa sih perumahan syariah itu DP-nya biasanya cenderung besar-besar gitu. Nah, ini alasannya. Jadi, pertama, teman-teman harus tahu dulu mahal atau murahnya sebuah properti atau harga rumah itu tidak tergantung berdasarkan itu syariah atau konvensional. Itu tidak tergantung di sana. Tapi harga properti itu akan dipengaruhi oleh lokasi dan fasilitas umum yang ada di sekitar. Contohnya, properti yang berada di lokasi strategis, misalnya dekat rumah sakit, dekat mall, dekat sekolah, dan segala macam, pasti akan lebih tinggi harganya daripada properti yang ada di lokasi yang jauh kemana-mana, begitu. Nah, untuk DP, saya bisa menjelaskan kenapa sih properti syariah itu biasanya cenderung lebih mahal. Begini soalnya, dalam konsep properti konvensional dulu ada 3 pihak. Di sini pembeli, saya tulis pem aja ya. Kemudian di sini ada developer. Developer maksudnya penjual. Nah, ini yang konven. Yang konven ada pembeli, ada developer, dan di sini ada satu pihak lagi, lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan yang akan membackup transaksi ini. Makanya DP-nya bisa lebih rendah. Kenapa bisa lebih rendah? Karena ketika si pembeli membeli unit rumah, nih misalnya pembeli nih mau membeli unit rumahnya dari developer ini dengan cara dicicil. Suka ada iklannya kan, DP cuman 10 juta, DP 20 juta, udah bisa beli rumah, cicilannya juga murah. Nah, ketika pembeli membeli rumah, ini membeli rumah developer, pembeli hanya membayar DP-nya misalnya 20 juta ke developer. Dan ini si developer udah bisa membangunkan unit rumahnya, pokoknya udah bisa membangunkan lah dengan DP yang 20 juta ini. Kenapa? Karena sebetulnya rumah yang dimiliki oleh developer itu dibeli secara full oleh lembaga pembiayaan. Jadi misalnya harga rumahnya 500 juta, masuk 20 juta dari pembeli selaku DP, sisanya kurang lebih misalnya 480 lah gitu. Itu langsung di cover sama lembaga pembiayaan full. Jadi developer udah dapet cash langsung 500 juta. Nah, kemudian sisanya misalnya KPR-nya 10 tahun, 15 tahun, itu tinggal pembeli nyicil ke sini. Nih, pembeli rumahnya dari developer, tapi nyicilnya ke lembaga pembiayaan. Biasanya dalam hal ini bank gitu, perbankan. Nah, developer bisa membangunkan rumah itu dari uang walaupun DP kecil karena di cover ini pembiayaan full oleh perbankan atau lembaga pembiayaan. Itu penyebabnya kenapa DP di konvensional cenderung relatif lebih murah biasanya gitu. Dan cicilan pun ya, kalau cicilan mah udah nggak ada urusan dengan developer, cicilan mah ke sini, ke lembaga pembiayaan. Nah, sedangkan yang terjadi di properti syariah, kalau di properti syariah skemanya tidak 3 seperti ini, tapi cuman ada 2 pihak. Di sini ada pembeli, kemudian ada developer. Tidak ada pihak ketiga, lembaga pembiayaan atau perbankan. Jadi kalau pembeli mau nyicil rumahnya ke developer, itu langsung aja nyicil ke developer.
Jadi pembeli yang beli rumah, developer yang memberikan rumah, kayak gitu. Dan kenapa DP-nya cenderung lebih besar? Karena developer tidak dibiayai oleh lembaga keuangan manapun. Jadi sebetulnya uang DP itu biasanya sih 30%, setahu saya 30% ke atas. Jadi kalau harga rumahnya 500 juta, DP-nya itu kurang lebih di 30% 150 juta. Kurang lebih DP-nya 150 juta kalau yang syariah. DP 150 juta DP ke developer. Nah, uang DP ini yang developer pakai untuk membangun. Untuk membangun, untuk bayar gaji karyawannya. Sedangkan di yang skema konvensional, DP ini sebetulnya tidak seberapa bagi developer, karena ketika terjadi transaksi satu unit rumah ke developer, oke, dari pembelinya hanya dapat 20 juta, tapi sisanya full langsung diberikan oleh lembaga pembiayaan. Jadi developer udah bisa langsung mempos gitu dananya, sekian persen untuk pembangunan, sekian persen untuk marketing, sekian persen untuk gaji pegawai, sekian persen baru itu profitnya developer. Nah, sedangkan di properti syariah, developernya bisa jadi dalam satu transaksi ini nggak bisa langsung mendapatkan profit. Jadi pokoknya ini amanah DP untuk memenuhi hak pembeli dulu aja, pokoknya untuk membangun dulu, seperti itu. Jadi para property hunter atau yang lagi cari rumah gitu maksudnya, biar paham kenapa DP di perumahan syariah itu lebih besar biasanya daripada perumahan-perumahan konvensional. Ya, rasanya karena ini cash flow sebetulnya. Dana DP yang dari teman-teman setorkan ke developer itu dipakai untuk pembangunan, untuk segala macem gitu. Makanya di properti syariah, karena tidak didukung oleh lembaga pembiayaan, DP-nya itu betul-betul bagaimana efisiennya diatur secara sedemikian rupa efisiensinya agar terpakai secara optimal. Oh iya, tapi jangan salah loh, sekarang udah banyak developer-developer perumahan syariah yang membuka skema DP bisa dicicil, sehingga DP yang 150 juta ini bisa lebih ringan begitu. Atau bahkan ada yang bisa tanpa DP, walaupun memang ada kuotanya, nggak seluruh 100% dari proyeknya semuanya tanpa DP. Jadi kalau misalkan teman-teman ngebandingin antara perumahan konvensional dengan perumahan syariah, terus dibandingin hanya dari segi materialistis atau dari segi nilai uang, udah pasti kalah apa ya namanya tuh, secara skema keuangan memang lebih mudah untuk membeli rumah konvensional daripada rumah syariah kalau kredit seperti ini. Cuman alasannya membeli rumah syariah itu jangan hanya ingin mendapatkan skema yang mudah, tapi bagaimana memperoleh keberkahan. Itu sih biasanya para klien-klien Safro yang udah beli perumahan syariah melalui Safro, alasan utamanya mereka membeli rumah melalui Safro atau perumahan syariah itu bukan hanya semata-mata karena lebih murah atau skemanya segala macem. Karena kalau dibandingin kayak gini memang properti syariah bisa disebut kalah lah gitu. Tapi faktor keberkahannya, kemudian kehalalan ketika transaksinya dan segala macamnya, itu yang menjadi lebih utama bagi sebagian klien kami, seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau nyari rumah syariah khususnya di Bandung Raya, bisa coba tanya dulu, konsultasi ke kami, ke safro.id, bisa melalui Instagram, ataupun melihat video kami, contohnya yang sekarang di channel YouTube safro.id, atau langsung menghubungi tim kami melalui nomor-nomor yang sudah tertera di mana-mana begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.